pelajaran kita masuk di dalam pelajaran ketiga dan kita akan membahas satu masalah penting di dalam Jemaat Korintus, masalah yang diangkat bahkan di dalam 4 pasal pertama dari kitab 1 Korintus. Nah, orang bisa punya visi dan misi adalah karena dia punya kemampuan. Ya kan, pasti kan? Dan biasanya di suatu tempat yang lebih berada, mungkin lebih terdidik, lebih urban, itu akan lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi makanya wajar aja kalau di dalam Korintus ini kota besar, metropolitan gitu ya pada saat itu. Tentunya jemaatnya juga orang-orang yang dalam tanda kutip berkualitas, ya pasti kan macam-macam. Nah, terlebih lagi jemaat-jemaat ini bukanlah datang, kalau kita bisa lihat mungkin bukan dari satu kesatuan. Ada yang backgroundnya, saya pertama kali diajar oleh si ini, dari sini ya kan, ada Apolos, ada Kefas, ada Captain Petrus. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pelajaran ke pelajaran, di mana pada triwulan ketiga tahun 2026 ini kita membahas satu seri pelajaran, yaitu kitab 1 dan 2 Korintus. Dan sudah hadir di studio teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi. Terima kasih untuk kesediaannya. Kita akan belajar bersama-sama dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ini ada dari Yatin Kukung. Syukur puji Tuhan, penjelasan dari semua narasumber membantu saya dan rekan-rekan memahami lebih baik lagi. Terima kasih tim Diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel, Tuhan memberkati. Lalu yang berikutnya dari Dalima Gabil, amin puji Tuhan. Yang terakhir dari Nancy, amin pelajaran yang sangat baik, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sahabat oleh tim Hope Channel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, salam dari Jemaat Thousand Oaks, California. Amin. Silakan selanjutnya Jadi. Selanjutnya ada dari Tera Gomsut. Terima kasih untuk diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini. Tuhan memberkati semua. Shalom dan salam dari seluruh jemaat Gereja SDA Country High, Penampang, Sabah. Yang selanjutnya ada dari Leon Giop. Terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sahabatnya. Sangat membantu saya lebih mengerti lagi dalam mempelajari Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gary? Baik, ada dari Ellen Mongi. Puji Tuhan, terima kasih Hope Channel Indonesia atas acara diskusi Sekolah Sahabat yang sangat menarik. Kami boleh mengerti dan membagikan kepada orang lain. Amin. Yang berikutnya ada dari Queen Felicia Salway Minggu. Terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat membantu saya dan keluarga untuk lebih memahami isi pelajaran Sekolah Sahabat. Salam dari Jemaat Eklesia Jailolo, Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir ada dari Johnny Disim. Shalom, terima kasih dengan penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat membantu kami dalam memahami dengan mudah tujuan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sahabat dan yang telah menuliskan kesaksian, komentar di YouTube channel kami. Bagaimana program ini dapat bermanfaat di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan tentunya kami masih menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya, 1 dan 2 Korintus untuk
pelajaran triwulan ketiga tahun ini. Jika Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku ini, jangan ragu-ragu, segera, karena stoknya terbatas ya, segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosial kami, atau juga bisa melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat, dan kami akan mengirimkannya ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Baik, pelajaran kita masuk di dalam pelajaran ketiga, dan kita akan membahas satu masalah penting di dalam jemaat Korintus. Masalah yang diangkat bahkan di dalam 4 pasal pertama dari kitab 1 Korintus, yaitu mengenai perpecahan di dalam jemaat, atau di dalam judul pelajaran kita adalah kesatuan dalam Kristus. Dan ini merupakan masalah yang bukan hanya terjadi di jemaat Korintus, tetapi seringkali kita temukan juga di dalam jemaat kita saat ini. Bagaimana Paulus menyatakan pekabarannya mengenai persatuan di dalam Kristus, dan bagaimana ini dapat membantu kita di dalam jemaat kita. Bersama-sama kita akan ikuti diskusi Sekolah Sahabat. Setiap hari, miliaran pesan dikirim ke seluruh dunia. Pesan yang menghubungkan keluarga, sahabat, rekan kerja, dan komunitas. Meski caranya berubah, tujuan komunikasi tetap sama. Menyampaikan pikiran, perasaan, dan sesuatu yang penting untuk didengar. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama. Ketika ia tidak dapat hadir secara langsung, ia menulis surat. Surat-surat yang bukan sekedar korespondensi biasa, tetapi pesan ilahi yang terus berbicara kepada umat Tuhan hingga hari ini. Salah satu penerima surat Paulus adalah jemaat di Korintus, sebuah kota yang makmur, modern, dan berpengaruh pada zamannya. Namun di balik kemegahannya, Korintus juga dipenuhi perpecahan, kebingungan rohani, kompromi moral, dan berbagai tantangan yang mengancam iman orang percaya. Menghadapi semua itu, Paulus tidak menawarkan solusi yang rumit. Ia terus mengarahkan jemaat kepada satu pusat yang sama, Yesus Kristus yang disalibkan. Di tengah konflik, kebanggaan manusia, dan kelemahan rohani, Injil tetap menjadi jawaban yang mengubah kehidupan. Melalui surat 1 dan 2 Korintus, kita akan menemukan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam gereja yang tidak sempurna, dan bagaimana Injil membentuk kehidupan serta kesaksian setiap orang percaya. Yesus segera datang. Tuhan memanggil umatnya untuk hidup lebih bersatu di dalam Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menggunakan karunia-karunia rohani dengan setia, dan bertumbuh dalam kasih, pelayanan, serta misinya. Inilah saatnya untuk berpegang teguh dan setia pada pesan salib. 1 dan 2 Korintus, intisari kehidupan dan kesaksian Kristen. Pelajaran ketiga dengan judul Kesatuan dalam Kristus. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Giri. Oke, baik. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami, sehingga kami boleh berdiskusi, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Bapa, curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dengan cara yang sederhana, agar kami boleh mengenal Yesus dengan lebih lagi, sehingga kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.
Kalau pelajaran pekan lalu kita sudah sedikit ya membahas mengenai masalah utama atau masalah yang paling tidak masalah awal yang sudah disebutkan oleh Rasul Paulus mengenai jemaat Korintus ini, dan kita sudah membahas banyak mengenai jawaban atas masalah-masalah bukan cuma perpecahan tapi isu-isu lainnya, yaitu mengenai pekabaran salib. Nah, kita masuk di istilahnya masalah yang pertama yang diangkat oleh Rasul Paulus, yaitu perpecahan di dalam jemaat di Korintus. Kalau teman-teman di sini pernahkah mengalami perselisihan, paling tidak kalau nggak perpecahan paling nggak perselisihan di dalam kelompok? Gary. Ya pasti pernah ya, karena di dalam kelompok itu banyak kepala ya kan, banyak persepsi, banyak pandangan. Jadi ya khususnya di teman-teman saya ya, kalau teman-teman saya dulu sebelum saya menikah itu sangat erat sekali gitu ya. Jadi ketika saya mengambil keputusan, khususnya ya dulu waktu masih mau mencari pasangan ini ya, kadang-kadang menurut saya ini pasangan ini cocok lah buat saya bawa ke teman-teman gitu ya supaya bisa masuk. Tapi bagi teman-teman saya merasa bahwa ini nggak cocok gitu. Nah jadi kadang-kadang teman-teman saya bilang udah jangan dialah gitu kan. Nah itu kan perselisihan juga ya. Nah jadi kadang-kadang karena banyak kepala jadi punya banyak pendapat. Jadi ya akhirnya terjadi perselisihan sedikit lah gitu ya. Tapi kalau yang ini masuk ya? Oh, kalau ini masuk. Oh, ini masuk banget. Oke. Masuk. Dari jadi, kalau aku balik lagi ke masa SMA juga gitu. Bukan perselisihan sih. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Tapi jadi ada salah satu, kami nih kayak ya namanya anak SMA ya, Geng. bukan geng juga sih, tapi ya udahlah berkelompok gitu kan, yang dekatnya sama ini gitu. Nah ada perempuan dan laki-laki di situ. Lalu ada satu laki-laki ini yang memang dari SMP tuh kita bareng terus gitu, maksudnya berteman gitu kan. Nah sampai di SMA tibalah saatnya, tapi memang waktu itu teman-teman aku itu masuk bukan di kelompok yang rajin belajar, kutu buku gitu, bukan. Kelompok teman-teman aku tuh yang rata-rata bandel-bandel gitu kan, ini di zaman SMP SMA. Jadi yang tadinya teman kami ini ada satu laki-laki ini, dia masuk di kelompok kita, suka main bareng apa segala macam gitu kan. Tiba-tiba pada saat dia SMA, kelas berapa gitu, dia dipilih jadi ketua OSIS. Lah dari situlah mulai yang tadinya kita main bareng udah jadi nggak bisa main bareng lagi, karena nggak tahu kenapa dia jadi berkumpul sama anak-anak yang memang suka belajar yang ini yang itu yang gitu gitulah. Terus kita jadi kayak loh kok jadi aneh sih orang ini gitu, tapi ya akhirnya membuat sampai akhirnya memang dia lebih dekat ke yang lain gitu, dan dia berpisah dari kita yang biasanya gitu. Dia bertobat, kalian belum ya? Iya itu kali. Oke, Pendeta. Kalau dari kami yang paling sering berselisih ya kan punya anak 3. Iya. Jadi tiap hari tuh selalu berselisih. Kan kita selalu bilang kan kalau punya anak 1 itu oke lah, anak 2, 3 itu udah kayak jadi wasit gitu tiap hari kan. Harus cekin itu. Jadi perselisihan yang sering apalah ya siapa yang pilih nonton, siapa yang duduk di mana, kalau lagi pegang tab atau pegang HP siapa yang lebih banyak, makanan siapa yang lebih banyak, pokoknya banyak lah. Jadi selalu ada banding-bandingan. Padahal mereka beda umurnya, ya mungkin dekat-dekat juga sih, beda 2 tahun lah. Jadi kalau dalam perselisihan yang paling sering dihadapi sekarang ini adalah soal anak-anak, gimana supaya mengatur supaya mereka mau saling berbagi, tapi pada saat yang sama supaya juga tahu batasan, bisa mempertahankan diri, tapi juga jangan kebablasan. Jadi ya kapan berbagi, kapan tidak berbagi, ya inilah tantangannya. Oke, terima kasih Pendeta. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi kan ya ngobrol-ngobrol lah perselisihan baik itu di zaman-zaman sekolah ataupun dalam keluarga. Nah, kita masuk di jemaat nih, dan jemaat di Korintus. Sebenarnya apa sih latar belakang perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus ini, Gary? Iya, jadi kalau dari pelajaran soal sahabat kita ya, ini yang aku coba lihat dan dapatkan gitu ya. Jadi kalau di Korintus ini
Ada satu ya di ayat yang ke-10 tadi, di situ terjadi perpecahan, lalu di ayat 12 dikatakan, oh ada golongan ini, dan Iya. sebagainya gitu ya. Dan di dalam pelajaran kita juga ditambahkan lagi nih contohnya, yaitu di 1 Korintus 6 ya, ayat 1-5. Di situ dikatakan ada orang yang berselisih, terus tiba-tiba mereka mengadunya ya, atau mencari keadilan itu kepada orang-orang yang mungkin menurut jemaat itu tidak layak, karena mungkin ya bukan tua-tua atau mungkin bukan orang yang beriman gitu kan. Nah jadi itu yang membuat mereka menjadi perpecahan ya, terjadi perpecahan, sehingga ya itu karena adanya merasa lebih baik dari orang lain, yang lain tuh nggak layak loh gitu. Atau saya merasa lebih cocok sama pendeta Wilson contoh misalnya. Jadi kalau misalnya saya masuk pendeta yang baru, saya nggak cocok kayaknya nih gitu kan. Nah jadi persepsi-persepsi itu yang membuat perpecahan yang ada di jemaat Korintus ini, yang kalau aku lihat ya dari pelajaran kita. Jadi ada tambahan? Aku ngelihatnya ini kalau dari masih yang 1 Korintus 3 itu masih dibahas tentang golongan dari yang si Paulus, ada pengikutnya. Aku dari golongan Paulus, aku dari Apolos, masih seperti itu gitu. Jadi sepertinya orang-orang yang mengikut golongan yang menjadikan si Paulus ini pemimpin, yang menjadikan pokoknya mengikuti Apolos, mengikuti siapa tadi yang lainnya, Kefas gitu kan. Nah itu sepertinya itu benar-benar membuat perpecahan yang terjadinya jadi lebih besar gitu. Bahkan itu dibilang katanya Paulus katakan di ayat yang ke-7 di 1 Korintus 3, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Tuhan yang menumbuhkan. Baik yang menanam ayat 8 maupun yang menyiram sama pentingnya katanya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi maksudnya, mungkin perdebatannya tuh sebenarnya masalah yang, lebih penting yang nanam, lebih penting yang ini, yang nyiram, lebih penting yang ini. Sepertinya mungkin seperti itu ya. Jadi ternyata itu bisa membuat besar juga masalah yang besar sampai akhirnya berpecah. Pendeta. Ya, kalau kita melihat mungkin latar belakangnya juga perlu disinggung adalah bahwa seringkali perpecahan itu timbul karena ada banyak talenta. Ada banyak kemampuan gitu kan. Ya mungkin kalau kita bicara soal jemaat secara khusus ya, biasanya kalau jemaat pecah itu karena memang lazimnya ada beberapa ketua yang punya visi misi yang berbeda. Nah, orang bisa punya visi dan misi adalah karena dia punya kemampuan. Ya kan pasti kan, dan biasanya di suatu tempat yang lebih lebih berada, mungkin lebih terdidik, lebih urban, itu akan lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi makanya wajar aja kalau di dalam Korintus ini kota besar, metropolitan gitu ya pada saat itu. Tentunya jemaatnya juga orang-orang yang dalam tanda kutip berkualitas, ya pasti kan macam-macam. Nah, terlebih lagi jemaat-jemaat ini bukanlah datang, kalau kita bisa lihat mungkin bukan dari satu kesatuan. Ada yang backgroundnya, saya pertama kali diajar oleh si ini, dari sini ya kan, ada Apolos, ada Kefas, ada Kefas 1 Petrus, ada Paulus, ada juga yang mungkin langsung dari Kristus dalam arti yang mungkin tidak ada gurunya, tapi ketika mereka ada, lalu yang mana yang harus kita ikuti? Dan itulah yang menjadi perpecahan. Dan kadang-kadang hal yang baik bisa jadi masalah juga kan. Apakah bagus punya jemaat yang punya banyak orang yang bertalenta, punya kemampuan, punya pikiran-pikiran untuk memajukan jemaat? Itu bagus. Apakah bagus berada di dalam jemaat yang besar? Nah, paling ini secara jumlah kan, kalau isinya cuma 3-4 orang ya pasti mungkin gak ada perpecahan ya. Tapi kalau isinya sudah 30, 40, mungkin 300, 400 apalagi, itu pasti akan banyak golongan-golongan yang muncul dengan sendirinya. Dan itu adalah satu masalah yang harus dikelola pada saat itu oleh Paulus di jemaat Korintus, yang dalam bayangan kita adalah satu jemaat di kota besar dan juga tentu jemaat yang besar juga. Oke. Dan dengan penjelasan itu sangat manusiawi sekali gitu ya. Bahkan terjadi juga di zaman kita sekarang. Kalau ada, wajar gitu kalau ada orang-orang yang punya pandangan atau kepentingan yang bersama, lalu mereka ngumpul, mereka jadi deket gitu, istilahnya kayak ya circle-nya mainnya sama yang ini gitu, atau karena kita punya tujuan ini dan kita mau melakukan istilahnya tadi visi misi ya, dan kita punya
kelompok orang yang punya visi misi bersama, jadinya ya lebih dekat dengan itu gitu, klik satu sama lain dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok non formal. Tapi kenapa hal ini yang menjadi istilahnya poin yang sangat ditegur gitu sama Paulus, Gary? Iya, jadi aku membayangkan ya ketika mungkin kalau aku berada di kelompok itu, di kelompok-kelompok tertentu, mungkin yang menjadi terbentuk di dalam pikiranku adalah perasaan lebih nyaman di dalam kelompok itu dibandingkan kelompok yang lain. Ketika mungkin disampaikan suatu kebenaran, jadi saya udah jadi nggak enak lagi untuk menegur sesama saya ini. Gitu. Jadi sehingga kenapa ini jadi hal yang penting yang ditegur sama Paulus? Karena kalau kelompok-kelompok itu bertahan, perasaan tidak enak untuk menyatakan yang benar, menyatakan yang salah, sehingga inti daripada kebenaran itu menjadi kabur nanti, gitu ya. Nah itu makanya Paulus menurut saya dia tegur karena hal ini sangat penting, gitu. Pendeta? Mungkin kita harus juga ini juga, apa sih yang ditegur oleh Paulus ini? Dia tidak menegur perbedaannya, tapi dia menegur ketika perbedaan itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dikelola dengan baik untuk bekerja bersama. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya Paulus mengatakan ya tidak semua orang itu sama. Jadi bukan berarti harus, wah nggak boleh nih ada perbedaan. Wah semua kalau itu seragam aja, uniform aja gitu kan. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa unity itu bukan uniformity. Nah, ini kan orang yang selalu bilang-bilang kan ya, tidak semua orang itu harus punya pikiran yang sama, tapi mereka semua harus punya pikiran Kristus. Nah, ini yang berbeda nih. Jadi pikiran Kristus itu yang seperti apa? Kalau kita sambungkan ya tentunya di sini ada disebutkan pikiran Kristus, lalu mungkin ayat yang lebih terkenal lagi di dalam Filipi 2 mengenai pikiran Kristus yang seperti apa? Yang merendahkan diri, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah ataupun kehebatannya sebagai sesuatu yang dipertahankan, tapi mau menurut, mau berkorban. Dan inilah yang perlu diangkat lebih lanjut daripada hanya sekedar menonjolkan figur-figur tertentu yang kalau kita bisa bilang adalah ini kan intermediari. Jadi kan kita mau mendekat kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus gitu kan. Ya melalui pengajarannya ya orang ini ya, baik itu Paulus, Petrus ataupun Kristus sendiri ataupun Apolos. Tapi kan kalau muaranya itu adalah kepada Kristus ya harusnya ya udahlah jalan saja dengan apa yang menjadi angle yang kamu mau miliki dan bekerja samalah dengan baik. Jadi Paulus itu tidak menegur adanya klik karena adanya itu sendiri, tapi bagaimana itu menjadi suatu interaksi yang mungkin tidak sehat atau saling menuntut gitu kan. Kalau nanti kita bacakan mungkin saling ada perbedaan pendapat lalu bukannya diselesaikan secara baik-baik tetapi malah minta orang luar yang menyelesaikan. Nah, inilah hal-hal yang ditegur oleh Paulus, perselisihannya bukan semata-mata adanya kelompok-kelompok ini. Dan mungkin juga bagaimana jemaat itu istilahnya kayak mengagungkan pemimpinnya kali ya. Walaupun ya paling tidak di pemikiran saya para rasul yang lain itu nggak mengangkat dirinya, oh saya pemimpin atas ini gitu. Kalau yang sekarang kan bisa jadi merasa, oh saya ketua jemaat atas ini gitu. Jadi saya punya kuasa terhadap keputusan ini, contohnya seperti itu gitu. Tapi bagaimana orang-orang di jemaat Korintus itu juga, oh saya kelompoknya ini, saya nggak mau ikut sama kelompok kamu contohnya gitu. Atau saya kelompoknya ini, kerjaan kami ini yang paling penting seperti tadi yang jadi sudah sampaikan juga gitu ya. Nah kalau kita bawa itu kepada zaman kita sekarang, justru di gereja kita bahkan didorong untuk membuat kelompok-kelompok kecil, baik itu kelompok pendalaman Alkitab atau kelompok peduli atau seperti care group. Nah, sebenarnya apa bedanya klik yang kalau kita pelajari di sekolah sahabat kita atau kelompok-kelompok kecil non formal ini dengan kelompok yang kita buat sekarang, baik itu KPA, pendalaman Alkitab ataupun care group? Kalau ayat Alkitab bilang kan ketika Yesus yang bilang ya, ketika aku ditinggikan aku akan menarik semua orang, istilahnya mempersatukan gitu kan ya, semua orang kepadaku, jadi kayaknya mereka jadi satu gitu. Nah aku melihat ya terutama di gereja-gereja zaman sekarang, tidak terlepas dari
gereja kita juga gitu ya. Itu aku melihat, oh kalau jemaat A, saya dari jemaat A, saya dari jemaat B, bahkan even di gereja kita aja gitu ya, jemaat A, B, C itu berlomba-lomba untuk yang paling baik adalah jemaat saya gitu. Padahal ya sama-sama SDA, sama-sama GMAHK gitu kan. Tapi merasa kayak enggak, ya yang harus menonjol itu yang jemaat A. Yang harus, ada beberapa yang saya lihat gitu, mungkin tidak semua gitu ya. Tapi ada beberapa yang saya lihat karena jemaat ini oke, oh kita harus, KPA kita harus segini. Supaya nanti kalau di wilayah kita bisa terlihat nih si jemaat A ini yang ada namanya gitu. Atau misalnya oh baptisan kita harus segini, oh ini kita harus segini, oh kita harus ngelakuin ini penginjilan yang besar sebegini. Supaya apa? Supaya balik lagi bukan Kristusnya yang diangkat, tapi si jemaat, nama jemaatnya ini yang diangkat gitu. Nah itu menurut aku yang membedakan ketika kalau care group tuh kayaknya untuk care group atau KPA ya memang berpusatnya ke Kristus kan. Jadi orang-orang yang ada di care group sendiri pun atau apa sepertinya saya ya, tapi nggak bisa juga sih, terlepas itu juga mungkin orang-orang di dalamnya bisa aja nanti juga mengagungkan care groupnya gitu kan. Tapi setidaknya kalau yang aku lihat adalah perbedaannya untuk itu adalah intinya adalah kalau memang mereka mengutamakannya Kristus gitu. Tapi kalau udah enggak ya. Kalau udah kepentingan kelompok gitu ya, betul. itu udah beda gitu, udah salah. Kiri. Iya, jadi betul yang Jadi bilang. Jadi memang kalau KPA itu ya, aku merasa bahwa itu dibuat sebenarnya untuk menguatkan anggota-anggota kelompok KPA-nya itu sendiri. Khususnya mungkin begini, kalau di dalam satu kelompok KPA nih, mungkin saya seperti tadi Pak Pendeta bilang, punya banyak talenta-talenta kan gitu. Nah jadi itulah tempat di mana sebenarnya kita bisa mengkoordinir nih, bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu bisa berjalan di dalam talenta-talenta yang berbeda-beda. Itulah seharusnya KPA itu kan. Nah tapi kalau berbicara yang tadi golongan-golongan yang tadi punya kepentingan, dan mungkin goals-nya jadi beda. Jadi udah bukan lagi bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu bisa terjalankan dengan baik melalui talenta-talenta yang masing-masing tadi gitu kan. Nah itu yang menurut aku sih perbedaannya ya, kenapa KPA berbeda dengan mungkin kelompok-kelompok yang dibahas di dalam sekolah sahabat kita ini. Jadi kalau kita melihat juga salah satu tujuan daripada KPA itu apa sih? Salah satu yang menjadi tujuan biasanya kan adalah untuk church planting. Dan bedanya ini dengan perpecahan adalah ya church planting ini seharusnya memang diarahkan untuk menjadi sebuah entitas yang berbeda. Yang membelah diri lah kalau orang bilang daripada entitas induknya. Dan makanya kalau ada hal yang ingin dicoba atau hal yang ingin dilakukan di dalam jemaat, mungkin memang ada bagusnya ya lakukanlah itu di kelompok-kelompok kecil. Nah, mungkin kan ada yang kami komunitas di jemaat ini sukanya apalah pecinta binatang. Misalkan ya udah bikinlah KPA dengan sama pecinta binatang, undang orang-orang yang punya sepemikiran. Nah, kalau kami komunitas ini sukanya nyanyi, ya pokoknya tiap kali bikin KPA kami akan juga latihan nyanyi, ya itu silahkan. Dan dengan itu berkembang secara memang memang organik dan intensional, itu tidak menjadi sebuah perpecahan, tapi memang menjadi sebuah hal yang natural bagi suatu kelompok atau bagi suatu organisme untuk berkembang. Dan makanya ya, itulah yang didorong untuk terjadi di dalam jemaat, dan berbeda dengan ketika ada kelompok-kelompok yang nggak tahu nih kelompok ini ketika ada lalu mau bikin apa. Ya kalau memang dia mau bikin sesuatu hal yang baru ya nggak apa-apa juga, ya lakukanlah dengan baik. Ya siapa tahu memang bisa menjadi cabang daripada gereja atau bagaimana gitu kan. Tapi kan kalau kelompok yang ada itu hanya untuk mengambil alih kekuasaan gitu kan, mengambil alih kalau di dalam konteks jemaat ya majelis ataupun jabatan-jabatan pegawai jemaat dari ketua, departemen apa segala, ya mungkin itu sesuatu yang berbeda. Tetapi ada sebuah jalur, ada sebuah kalau orang bilang ranah di mana memang dibuat menjadi berbeda dan ada suatu identitas baru ya, sama seperti kita punya anak juga kan. Anak kita ya
selama dia masih anak ya oke, dan keluarga ini satu. Tapi begitu dia sudah mulai kuliah, lalu mulai sudah bekerja, sudah berpacaran, akhirnya menikah, apakah tetap masih satu? Enggak dong, harus pecah kakak lah paling enggak kan. Gitu mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta. Yang menyedihkan kalau misalnya kelompok-kelompok yang ngumpulnya ngegosip gitu ya, ngomongin orang atau cari-cari kesalahan baik orang pribadi ataupun dari gereja atau pimpinan-pimpinan, karena itu menular gitu. Dan ya cepat banget gitu kalau yang jelek-jelek kayaknya menularnya cepat gitu. Dan makanya kita harus berhati-hati. Ketika kita memang berada di kelompok-kelompok kecil, ya pastikan kita punya satu tujuan. Kita mau ngapain di situ, misi apa yang kita mau bawa melalui kelompok-kelompok kecil itu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Seia, sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Dalam aplikasinya atau prakteknya ini seperti apa sih erat bersatu, sehati sepikir, bahkan berpusat pada Yesus? Gary. Ya, jadi kalau yang aku tangkap ya, jadi sehati sepikir tuh bukan berarti contoh lah kayak kita berjemaat ya. Jadi setiap sahabat kita semuanya bajunya sama semua gitu. Kalau nggak sama kayaknya kita dibicarain gitu. Kayaknya nggak kayak gitu kan. Jadi lebih kepada bersatu hati erat ketika contoh misalnya. Saya lihat teman saya nih di jemaat ini mungkin dia butuh untuk pendidikan contoh. Tapi dia nggak mampu. Tapi saya pengen bantu, saya cuman ada mungkin sebagian. Coba saya minta tolong Pak Pendeta deh. Boleh nggak Pak Pendeta bantu supaya anggota kita ini bisa bisa sekolah bisa punya pendidikan yang layak. Nah, jadi dimaksud dengan erat sepikir erat ya dalam satu pikiran, perasaan dan sebagainya itu lebih kepada tujuan daripada jemaat itu sendiri. Jadi bukan secara tadi ya mungkin caranya harus begini, caranya harus begitu. Jadi semua diseragamin, bukan itu mungkin yang menurut aku ya. Kalau aku melihatnya belajarnya secara berjemaat itu sehati dan sepikir itu bersatu itu seperti ya nggak mungkin lah di dalam satu jemaat dengan taruhlah 30 orang. Semua pikirannya sama, pasti ada beda-beda. Tapi yang yang aku pelajari dan menjadi pemahaman aku saat ini adalah ketika mereka bersatu, sehati sepikir, contoh pada saat rapat majelis, ada taruhlah 15 orang gitu ya. Yang 3 ini pemikirannya beda, tapi yang lain pemikirannya sama gitu. Tapi udah beda kan jadinya kan, ada 2 A dan B misalnya pemikirannya. Dan itu yang aku belajar kalau sehati sepikir itu ketika mengalami sesuatu perbedaan kita akan balik lagi ke Alkitab atau pembelajaran firman Tuhan atau mungkin kita lihat dari tulisan inspirasi gitu. Banyaklah hal yang bisa kita lakukan. Sebelumnya berdoa dulu, lalu habis itu kita akan jadi pada saat mengambil keputusan walaupun ada yang berbeda, tapi kita tahu nih, counselnya atau dari Tuhannya tuh seperti ini sarannya gitu kan. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, ya kita ikutin yang dari Tuhan itu gitu. Nah, jadi walaupun yang tadinya si A ini mungkin pikirannya nggak benar nih gini-gini, tapi ketika itu firman Tuhan disampaikan, dia jadi akan oke, ini firman Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan pikiran saya gitu kan. Jadi akhirnya itu diputuskan sesuai dengan firman Tuhan gitu. Pendeta. Ya mungkin kalau kita lihat tentang apa yang dibilangkan supaya kita bisa menjadi sehati sepikir terkait ini ya konteksnya ini adalah bahwa lawannya dari perpecahan erat bersatu. Jadi kan kalau bilang erat bersatu ini katanya ini dalam bahasa aslinya itu adalah mengenai bagaimana kalau tulang retak ataupun kayak terplecok itu kan harus dikembalikan ke dalam alignment-nya yang pas gitu kan, atau supaya retaknya itu bisa disatukan lagi. Jadi supaya apa ya? Supaya mungkin bisa menanggung beban, supaya bisa ada fungsi yang bisa bergerak lagi. Lalu kemudian sense yang berikutnya adalah tentang bagaimana kalau
jaring atau jala gitu kan, harus dirajut kembali, direkatkan lagi supaya apa ya, supaya nggak ada yang bolong, supaya nggak ada yang kabur-kabur. Lalu kemudian tentunya sense yang lainnya juga adalah tentang bagaimana kalau ada ya tadi ada faksi-faksi atau ada kelompok-kelompok, ada geng-geng, itu ya bagaimana dipersatukan. Jadi memang intinya ini adalah tentang bagaimana mengkontraskan apa sih yang terjadi ketika ada perpecahan dan apa sih yang bisa dicapai ketika ada persatuan ini. Dan inilah yang sementara ditekankan oleh Paulus ketika dia bilang di dalam ayatnya yang ke-10 itu, supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir, memiliki judgment, memiliki penilaian yang sama terhadap satu hal. Karena kan ini menyatukan banyak kepala, menyatukan banyak filosofi mungkin ataupun ideologi tentang bagaimana kita hidup bersama. Nah, inilah yang dalam hal ini Paulus coba katakan ya, hendaklah kamu memiliki judgment yang sama, hendaklah kamu memiliki nilai-nilai, value yang sama. Jangan value seseorang ataupun kelompok yang ditinggikan. Dan inilah yang ketika itu terjadi dalam hidup berjemaat, ya pastinya kan ada sebuah gambaran besar apa visi misi yang mau dikerjakan bersama-sama, dan ini mereka harus cari, baik di setiap jemaat ya, baik di jemaat ya kita masing-masing ataupun pada saat itu di jemaat Korintus ini. Oke. Dan ketika dikatakan berpusat pada Yesus, karena kita istilahnya kita nggak ada fisik Yesusnya secara fisik gitu ya, secara nyata hidup bersama dengan Yesus seperti 12 murid dulu gitu. Artinya kan kita berpusat kepada firman-Nya gitu, berpusat pada firman Allah, yaitu Alkitab. Berdasarnya itu balik lagi harus ada dasarnya ke Alkitab. Dan seringkali perbedaan atau mungkin beda pendapat itu muncul ketika ada tafsiran-tafsiran atas firman Tuhan yang sama, tapi tafsirannya beda. Mungkin bukan hal-hal yang besar ya, contohnya kayak menafsirkan hari Sabat itu adalah hari yang lain selain Sabtu contohnya, atau penafsiran Kristus itu adalah ciptaan contohnya. Itu kan sudah jelas bahwa pemahaman doktrin kita seperti apa. Tapi banyak hal juga yang kalau kita baca, oh ini ayatnya bilang begini, yang satu bilang artinya ini, yang satu bilang oh beda artinya ini gitu. Nah, gimana itu menanggapi hal itu, Pendeta? Mungkin cara yang paling gampang adalah ya kita harus lihat kepada standarnya apa. Dan inilah makanya kita punya Alkitab yang kita sebut sebagai kanon. Kanon ini kan artinya ukuran. Alat ukurnya apa? Apa yang mengatakan, bagaimana kita harus mengatakan bahwa tafsiran ini, interpretasi kita seperti ini adalah hal yang tepat. Ya, kalau Alkitab sendiri mengatakan bahwa Alkitab ini tidaklah untuk interpretasi sendiri, tetapi Roh Kudus yang memimpin dan menuntunnya. Jadi di dalam dua hal ini, yaitu adanya firman Tuhan secara keseluruhan, satu korpus Alkitab ini, dan juga tuntunan daripada Roh Kudus, inilah yang bisa menolong kita untuk melihat, memilah, gitu kan, apakah ini sesuai. Apakah ini sesuai dengan firman-firman yang terdahulu? Apakah ini konsisten? Apakah ini punya sebuah nilai yang berkelanjutan daripada baik itu dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, dan bahkan sampai ketika kita sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan ketika semua ini bisa dibawa, maka kita akan tahu tafsiran seperti apa. Itu kalau secara hal yang bersifat teologis lah. Tetapi kan hal yang teologis ini perlu kalau orang bilang dikejawantahkan, mengejawantahkan ini, memanifestasikannya gitu kan ke dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi seperti apa? Kalau saya percaya bahwa orang mati itu hanya tidur, apa aplikasi bagi kita? Oh enggak, saya enggak percaya. Oh, orang mati itu rohnya sudah di surga, bisa gentayangan gitu kan. Oh, artinya apa? Itu punya aplikasi yang akan berbeda juga. Dan makanya kita harus berhati-hati terhadap tafsiran-tafsiran ini, karena seperti seolah-olah sama, tetapi bisa memiliki aplikasi yang berbeda. Misalkan kalau kita percaya bahwa kalau orang mati itu sudah ada di surga, artinya apa? Oh, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan kita? Apakah mereka bisa melihat kita? Apakah oke lah, mungkin tidak ada komunikasi, tapi mereka tahu keadaan kita. Siapa tahu mereka bisa bisik-bisik kepada Yesus. Makanya kan ada kita berdoa kepada orang-orang suci yang sudah mati ya. Karena siapa tahu mungkin kalau kita
perantara kita dengan Yesus aja kurang, bisa mungkin mereka ikutan bisik-bisik. Jadi ada banyak hal-hal yang mempengaruhi juga. Perbedaan tafsiran akan mempengaruhi bagaimana kita memperhatikan kehidupan keagamaan. Nah, jadi bagaimana cara kalau untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini, ya itu tadi. Makanya kita perlu kanon. Kita perlu Alkitab sebagai penafsir dirinya sendiri, yang segala sesuatu itu harus berhubungan. Dan mungkin kalau dari sisi background saya sebagai orang matematika gitu kan, semua teori-teori itu kan harus make sense dengan apa yang lebih mendasarnya. Kita tidak akan bisa punya perkalian kalau tambah-tambahan kita ngaco gitu kan. Ada yang 1 tambah 1, ada yang 3. Gimana kita bisa punya perkalian? Gimana kita bisa 2 kali 3 itu adalah 6? Sementara ada yang bilang 2 tambah 2 itu 3, ada yang bilang 2 tambah 2 4, ini tambah 2 lagi. Jadi kan nggak bisa gitu. Jadi harus ada, ini dibangun dasarnya itu apa? Makanya kita harus punya dasar yang kokoh dan kuat. Nah, makanya kalau Paulus tadi bilang kan semua orang membangun akan kelihatan bangunannya ini, apakah dia membangun dari emas kah, permata kah, dari kayu kah, ketika itu semua diuji oleh api, nah kita lihat mana yang bertahan. Dan seringkali itulah yang perlu untuk terjadi, dan itu kadang-kadang sulit untuk teologi. Karena ini yang seperti sudah saya sering ulangi, kalau kamu itu arsitek, kamu salah rancang, salah panjangnya beda, wah nanti bangunannya udah langsung roboh. Tapi kalau kita salah mengartikan sedikit, bagaimana kita tahu? Nanti waktu Tuhan datang baru ketahuan gitu kan. Sulit juga, makanya perlu bebannya besar. Makanya perlu sebuah penelitian Alkitab, ya kita harus tahu ya konteksnya apa, teologisnya apa, pakai bahasa aslinya kalau perlu, lalu kemudian sejarahnya, arkeologinya, apa segala macam, filosofi pada saat itu seperti apa, konteksnya seperti apa. Makanya banyak hal yang perlu kita ketahui. Paling tidak kalau sebagai orang yang mau mengajar. Kalau sebagai orang jemaat yang biasa dan menerima, ya kita harus bisa, mungkin kita tidak tahu sejarah di luar Alkitab, tapi paling tidak apa yang Alkitab katakan kita harus tahu, supaya tahu ini sesuai dengan yang Alkitab katakan atau bertentangan. Kalau bertentangan, apakah memang bertentangan atau ada cara untuk menyelaraskannya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta. Dan kalau kita balik kepada praktek persatuan di dalam gereja kita ya, secara aplikasi atau secara prakteknya, kita kan melihat juga di pelajaran kita dan di dalam 1 Korintus ini bagaimana dikatakan kamu adalah satu tubuh, masing-masing adalah anggotanya gitu. Artinya tadi bukannya seragam tapi satu gitu. Artinya setiap orang punya tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya lebih besar, ada yang tugasnya lebih kecil. Ada yang tugasnya terlihat di depan, yang mungkin dimuliakan, dilihat orang. Ada yang ya backstage aja gitu, orang belakang gitu. Dan di sisi lain juga ada juga yang kedewasaan rohaninya itu berbeda gitu. Kalau kita pelajari di hari Selasa kan ada berbicara mengenai semua harus bertumbuh secara rohani gitu. Jangan hanya bayi tapi makan makanan yang keras. Tapi kan dalam kenyataannya ada juga yang berbeda-beda. Walaupun mungkin dia sudah lama menjadi anggota jemaat, tapi mungkin dewasa rohaninya masih nggak usah bayi lah, anak-anak lah paling enggak gitu ya. Nah, gimana sebenarnya persatuan di dalam jemaat, bahkan kalau yang lebih ekstrim lagi di daerah-daerah yang lebih kecil, cuman ada, kalau tadi di kota kan banyak talenta, nah di daerah yang lebih kecil biasanya cuma 1 talentanya atau paling banyak 2, contohnya ada ketua jemaatnya sama pendetanya, itulah yang ngerjain semuanya gitu. Gary. Ya, ini menarik ya. Jadi memang di Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus seperti digambarkan satu tubuh gitu ya. Yeah. Jadi Yesuslah kepalanya kan gitu. Aku juga sempat ingat ada kutipan dari tulisan inspirasi dikatakan suatu jemaat akan lama-lama akan mati ketika tidak ada penginjilan gitu ya. Jadi pekerjaan ini yang membuat jemaat itu menjadi satu gitu ya. Nah, jadi kayak contoh misalnya, tadi disebutkan, saya mungkin pandainya saya menolong orang langsung gitu secara daily misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, mungkin kalau kita mau relate kepada metode Kristus, ya dialah yang mungkin akan membuka jalan untuk membaur kan. Nah ketika jalan itu dibuka,
baru yang berikutnya masuk nih. Nah, ketika jemaat itu mengerti akan ada tujuan dan misi yang mulia ini, sehingga jemaat itu akan bersatu. Tapi ketika dia sudah tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, itu lama-lama akan banyak idolnya di situ, sehingga memikirkan diri sendiri kan, saya lebih penting kayaknya nih, atau kayaknya mereka nggak terlalu penting dibanding saya gitu. Nah jadi yang saya lihat, apa yang membuat jemaat itu menjadi satu, yaitu ketika ada pekerjaan yang memang dikerjakan bersama gitu. Nah nanti posisi lain, porsi-porsinya adalah yaitu talenta yang satu masuk duluan, yang satu setelah kamu nanti aku ya yang masuk gitu kan. Jadi goals-nya jelas gitu. Pendeta? Ya kalau kita lihat sebenarnya ketika kita bicara soal pekerjaan ini ataupun ada satu kegiatan yang perlu dilakukan, bisa juga yang terjadi itu adalah semua orang ada orang-orang tertentu yang merasa dia yang bisa kerjaan paling banyak, maka dia kerjaan paling banyak. Ya, karena ini saya yang paling jago, ya saya yang kerjakan semua, ya saya yang urus semua. Jadi inilah menjadi tantangan juga ketika kita bicara bagaimana orang yang berbeda-beda, bagaimana satu dalam satu kelompok yang punya dalam satu organisasi semua punya tugas dan talenta yang berbeda, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Dan memang ini yang penting, Paulus mengedepankan solusinya ya terlepas daripada kembali kepada Kristus adalah kedewasaan rohani. Dan kadang-kadang orang itu tidak memiliki pandangan yang benar terhadap dirinya. Mungkin dia merasa dia kuat, sebenarnya dia lemah. Atau bisa juga orang merasa lemah, padahal sebenarnya dia bisa. Dan ketika ada mismatch ini, apalagi dari ekspektasi terhadap bagaimanakah seseorang, kalau dia kita lihat orangnya seperti ini, harusnya dia berlaku seperti ini dong, harusnya dia lebih sabar, harusnya dia lebih begini, harusnya dia lebih begini. Inilah yang membuat perpecahan. Tetapi kalau kita bisa punya paling tidak pandangan yang mungkin tidak 100% tepat, tapi paling enggak ya kita bisa ukur lah orang ini sebenarnya kerohaniannya di mana, talentanya seperti apa, maka dia cocoknya di sini. Makanya itu perlu sebuah ya kembali lagi ya hikmat dan juga discernment daripada ya pemimpin-pemimpin rohani, baik itu para pendetanya ataupun para tua-tua jemaatnya, untuk bisa mengatur, untuk bisa memanage, untuk bisa menempatkan orang-orang sesuai dengan porsi dan fungsinya, sehingga tentu ada yang bisa langsung dilakukan, tapi ada juga development gitu loh, perkembangan. Mungkin kalau orang ini belum bisa nggak dia dibuat supaya jadi bisa? Kalau orang ini sudah jago, bisa nggak dia di-upgrade, bukan hanya jadi orang yang ahli, tapi bisa nggak dia di-upgrade jadi manage gitu kan, memanage orang-orang yang di bawahnya, supaya ada timbal balik antara yang sudah jago dengan yang mau dilatih. Nah, kadang-kadang itu yang masalah, yang sudah jago nggak mau melatih, yang belum jago sejago. Dan itu juga pokoknya banyak lah, dan ini kita bisa lihat sebenarnya ini terjadi juga di jemaat di Korintus ini. Nah, kalau praktek persatuan yang benar adalah bila mana semua orang tahu tugasnya apa dan bagaimana mereka itu berhubungan dengan keseluruhannya itu seperti apa. Oke, dan ini tadi yang Pendeta Wilson jelaskan itu pemuritan ya. Betapa pentingnya dan tanggung jawab gereja, tanggung jawab mungkin gembala ataupun tua-tua jemaat gitu, memuridkan jemaatnya yang lain gitu, bukan hanya dari segi kedewasaan rohani, tapi juga mungkin dari skill atau talenta yang lihat bisa dikembangkan gitu ya. Karena di waktu saya tempat melayani dulu sampai saya keluar itu cuman kita berdua ganti-gantian lah. Kalau dia sekolah sahabat saya khotbah, kalau saya sekolah sahabat dia khotbah gitu. Karena orang-orang jemaatnya tuh nggak mau gitu, belum merasa nggak mampu lah, nggak ini. Tapi ketika beberapa tahun setelahnya saya kembali ke sana, ada orang-orang yang dilatih untuk itu, mereka sudah bisa baca Alkitab, mereka sudah bisa jadi pemimpin acara, mereka sudah bisa berdoa. Yang tadinya berdoa pun nggak mau gitu, karena nggak bisa. Diajarin dari doa, baca aja dulu, tulis, baca doanya gitu. Jadi betapa pentingnya pemuritan itu, sehingga di dalam jemaat semua bisa kita gunakan lah ya untuk pekerjaan, untuk penginjilan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemimpin seperti apakah yang dibutuhkan di dalam jemaat?
Dan jelaskan pemimpin yang memiliki pikiran Kristus itu seperti apa? Ya, aku rasa sih penting ya untuk ada seorang pemimpin manusia di dalam jemaat ya. Artinya kita ya sebagai manusianya melakukan kepemimpinan itu. Nah tapi manusia yang seperti apa nih? Kan gitu pertanyaannya. Nah jadi seperti tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kita perlu mengerti siapa yang kita taruh di sini, di dalam menjalankan satu tugas dan pekerjaan Tuhan di jemaat gitu ya. Dan karena memang pekerjaan itulah yang akan menyatukan kita semua, jadi seorang pemimpin tuh perlu sekali untuk mengerti kondisi domba-dombanya, gitu kan. Dan seringkali yang saya perhatikan, seorang pemimpin jemaat ataupun juga bahkan gembala sekalipun ya, itu sangat minim sekali waktunya untuk apa? Melawat. Ya, jadi yang dibutuhkan seperti apa? Ya udah pasti, yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang dekat dengan anggota-anggotanya. Jadi supaya dia mengerti, oh ternyata dia bagusnya menyanyi. Oh ya udah ketika ada pelayanan apa, kita taruhlah di situ. Oh ternyata dia senang loh untuk menyumbang dana misalnya gitu kan. Oh berarti saya taruh ini sebagai mungkin ya penyumbang dananya gitu. Oh ada, aduh saya nggak punya apa-apa, tapi saya bisa bisa membawakan firman. Oh berarti kita kasih jadwal contoh gitu kan. Nah jadi seorang pemimpin yang menurut apa yang aku pelajari dari pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah ya kita memang perlu untuk dekat gitu kepada anggota-anggota ini supaya kita tahu. Yesus pun juga kan dia datang kepada siapa personal kan dia kan, sehingga dia tahu oh murid-murid saya ini lebihnya di sini nih. Jadi saya tahu lah mungkin si Petrus di sini kah atau mungkin cuma di sini. Jadi dia nggak akan salah gitu loh untuk menaruh posisinya gitu ya. Jadi pemimpin yang menurut saya yang penting yang seperti Kristus itu adalah apa? Yang senang juga untuk membaur, melawat, ya kan, mengerti kondisi anggota-anggotanya. Jadi mungkin kalau memimpin saya rasa masih oke lah ya ada di dalam jemaat. Tapi jangan lupa kadang orang sudah jadi pemimpin lalu mengambil peran menjadi hakim. Nah, jadi kalau menurut aku kayak ya oke, dia memimpin oke gitu. Tapi kalau di dalam kan dibilang di 1 Korintus 4 itu ayat 1, 2, 3 gitu kan. Tuhan adalah satu-satunya hakim gitu. Jadi ketika memimpin jangan juga banyak lah ya kita ngelihat pemimpin akhirnya dia yang jadi hakim atas segala sesuatunya gitu. Kalau kata-katanya dia bilang A, semua orang akan langsung menganggap itu adalah kebenaran padahal mungkin harusnya diselidiki lagi gitu kan. Nah, itu yang menurut aku ya mungkin pemimpin penting, tapi ketika pemimpin itu memiliki pemikiran Kristus apa? Ya pemimpin yang tidak menjadi hakim gitu, karena hakim itu adalah Tuhan sendiri. Oke, pendeta. Ya tadi ya yang dibilang oleh Gary itu betul juga ya kan. Ya kalau pemimpin dalam arti gembala gitu kan. Gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Ini paling tidak bicara soal gembala yang bukan gembala agung Yesusnya, tapi paling enggak asisten-asisten gembala inilah ya. Juga perlu kan. Jangan cuma ya Yesusnya yang dikenal. Oke, Yesus aku tahu, tapi kau siapa gitu. Gimana ada pernah ada jemaat nanti yang tanya kenapa mungkin karena enggak pernah melawat. Jadi itu penting juga. Lalu kalau bilang yang Jerry bilang soal tidak menghakimi, ya itu mungkin penting juga dalam arti kan ada kerendahan hati, ada kasih, bisa membangun. Jadi sebenarnya kalau kita bilang melihat pikiran Kristus itu seperti apa ya kita lihat aja di dalam Filipi 2 itu kan yang apa tidak sok-sokan gitu kan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai pemimpin rohani, sebagai sesuatu yang harus dia bawa-bawa, tapi mau melayani kan, mengambil rupa seorang hamba. Ini jadi penting juga di dalam hal ini ya. Mungkin kalau satu tambahan untuk kan sering digaungkan servant leadership. Ya kan? Servant leadership itu apa? Pemimpin yang melayani. Tapi juga jangan disalahartikan menjadi pemimpin yang adalah pelayan. Enggak juga, pemimpin tetap pemimpin gitu loh. Tapi pemimpin yang seperti apa? Dimelayani. Jangan juga mungkin kalau tadi kan seperti yang Yola bilang kan, bukan one man show ya, bisa juga karena memang keterbatasan atau apa gitu kan. Tapi kan kalau itu yang dia kerjakan,
salah juga. Berarti kan dia tidak memimpin. Karena kan tujuannya kan harus memimpin, mendevelop, mengapakan, tapi bukan hanya sebentar, oh iya kalau ada masalah, saya yang beresin, gereja saya yang buka, lalu gereja saya yang juga tutup. Ya kalau jemaatnya kecil oke lah, tapi kalau jemaatnya sudah tidak kecil-kecil amat kan harusnya ada yang ditugaskan. Kenapa? Bukan berarti dia tidak mau, bukan gereja seperti rasul-rasul, oh tugas kami ini hanya membacakan firman Tuhan. Kalau itu ya carilah diakon-diakon untuk mengurus, nggak begitu juga. Tetapi bagaimana dia bisa melibatkan jemaatnya. Nah, mungkin ini satu engagement, keterlibatan, melibatkan dan mendevelop ini adalah juga salah satu tugas penting daripada seorang pendeta ini pada konteks pendeta ya. Makanya pendeta ini apa ya, jabatan yang lumayan berat juga. Kenapa? Karena dia kalau saya bilang dia begitu lulus dari kependetaan langsung setara manajer gitu kan ya, tergantung gerejanya sebesar apa ya. Kalau gereja kecil ya mungkin masih level supervisor lah, tapi kalau gerejanya ya udah 30, 40, hampir 100, apalagi kalau dia di kota yang tentunya berhubungan dengan ada profesional, ada bisnismen, ada entrepreneur yang itu sulit. Nah, pemimpin yang seperti apa? Ya, pemimpin yang pastinya punya kompetensi, tapi juga punya hati untuk melayani lah intinya kan. Dan itu tadi yang pendeta Wilson sebutkan itu gaya hidup yang mencerminkan salib gitu ya. Bagaimana harus jadi pemimpin yang melayani, merendahkan diri, bersedia menderita bahkan sampai mati. Bahkan di dalam pelajaran kita bukan hanya disebutkan pelayan, tapi kata lainnya itu menjadi seperti budak gitu. Nah, tapi kan sulit ya sebenarnya. Secara prakteknya sulit gitu. Lalu gimana caranya supaya di dalam jemaat kita bisa mencapai level-level pemimpin atau dalam jemaat juga yang seperti itu gitu, Gary? Ya, jadi ya memang kalau dibilang bagaimana supaya bisa, ya secara manusia memang kita nggak bisa, gitu kan. Apalagi kita sudah jatuh dalam dosa ya. Nah, jadi memang puji Tuhannya, Tuhan itu memberikan teladan yang sempurna supaya kita punya kesempatan jadi tahu yang benar gimana gitu ya, melalui siapa? Yesus kan. Nah, jadi kita yang pertama kalau bagi aku ya, kita perlu belajar memang secara personal kepada Yesus melalui apa yang kita bisa pelajari tentang Yesus, mengenal Yesus melalui Alkitab ya. Lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke jemaat, kita terapkan itu dulu di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Karena ketika kita mau langsung loncat ke jemaat, rasa-rasanya kalau jadi ketua, saya aja lah dipilih lah, saya bisa kok ini, gitu kan. Padahal ternyata di rumahnya tangganya berantakan. Ya, apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya jemaat juga pasti berantakan. Jadi, kita mesti mulai dari hal yang kecil. Makanya Tuhan bilang, kalau kita setia dari hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan kok nanti kepada hal yang lebih besar lagi. Pendeta? Ya, kalau kita lihat, kenapa sulit untuk mengikuti gaya hidup salib yang mencerminkan salib ini adalah ya karena manusia itu kan punya apa ya, ego gitu kan. Wah, saya pengen bahkan di dalam pelayanan sekalipun saya pengen paling tidak pelayanan ini dihargai. Ya, kalau tidak bisa dihargai dengan materi, ya kalau orang bilang kan pendeta-pendeta ataupun pemimpin jemaat itu kan nggak ada balasan materinya, ya adalah balasan sosialnya apa? Oh, saya dihormati, saya didengar. Kalau apa-apa saya disuruh dikasih makan duluan atau gimana kan? Dan itulah yang sulitnya. Sementara Yesus ini kan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi sulit. Nah, kalau cara untuk mengasahnya ataupun melatihnya ya mungkin kita perlu ya penyakalan diri pastinya kan, dan juga perlu kesadaran tentang ya kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan, apa sih tujuan saya. Dan walaupun ini sesuatu yang sering diungkapkan secara kalau saya bilang agak terlalu keras ya, memang kalau tidak bisa melakukan hal ini ya jangan gitu loh. Kalau memang tidak sanggup di dalam pelayanan ya keluar aja dari pelayanan. Ini seolah-olah hal yang baik untuk dikatakan, tetapi enggak juga, karena banyak orang yang justru dilatih di dalam pelayanan itu sendiri. Jadi sementara dia di sana, dia sementara dia bergumul, dan sementara dia di tempat dalam hal itu, baik apakah dia pendeta ataupun yang bukan pendeta, jangan malah kita bilang kalau kamu tidak sanggup keluar aja. Jangan, justru ya bertahanlah di situ. Nanti akan ada jalan, akan ada bagaimana proses yang dijalani sehingga itu bisa dapat terjadi. Lalu kemudian kalau soal rasa tidak adil, membanding-bandingkan, wah kenapa cuma saya aja yang begini, yang lainnya nggak begitu. Ya kadang-kadang kita perlu
melihat juga bahwa ya inilah memang hal yang Yesus sendiri juga janjikan atau yang sudah berikan gitu kan ya. Kamu yang bekerja dari pagi sampai malam, ada yang bekerja cuma setengah hari, ada yang bekerja cuma 1 hari, kok bayarannya sama. Dan Yesus mengatakan apa? Ya itulah kasih karuniaku kepada orang-orang ini. Dan itulah kenapa kamu mau malah atur-atur gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin kadang-kadang bagi kita sendiri juga ya udahlah, jangan melihat yang lain-lain. Sama seperti kata-kata terakhir Yesus kepada Petrus kan. Ya, kalau orang ini akan sampai kepada tetap akan tidak mati, ya apalah itu untuk kamu, kau ikutlah aku gitu kan. Ketika Yesus melihat Petrus membanding-bandingkan diri dengan murid yang dikasih Yohanes itulah yang terjadi. Dan intinya tetap sama, melihat kepada Yesus dan mengikuti teladannya dan percaya bahwa ada hal yang bisa dicapai ketika kita melayani dan ketika kita tetap setia. Amin. Berarti satu poin yang penting juga ya, bahwa kerendahan hati itu satu hal yang sangat dibutuhkan ketika kita bicara mengenai persatuan di dalam Kristus. Nah, secara praktek, langkah-langkah praktis lah, bagaimana untuk mencapai kesatuan di dalam jemaat? Kalau yang aku lihat adalah jadikanlah gereja itu sebagai tempat pelatihan, bukan tempat pertunjukan. Jadi ketika itu dijadikan tempat pelatihan, orang-orang akan lebih banyak belajar, bukan cuma mempertontonkan saja gitu. Jadi hanya sebagian yang mempertontonkan, yang lainnya cuma diem aja gitu. Tapi benar-benar semuanya itu dilatih gitu. Ya mungkin yang satu ini hal menyanyi, yang satu lagi mungkin senangnya berdoa, yang satu lagi apa, tapi dilatih gitu. Jadi biarkanlah itu gereja itu adalah menjadi tempat pelatihan. Ya, berarti butuh juga kita untuk membesarkan hati ya kalau ada yang salah di dalam pelatihan gitu ya. Karena ya namanya latihan nggak semuanya langsung bisa gitu, nggak semuanya langsung sempurna. Gary? Ya, jadi balik lagi ya, kalau aku melihat gereja itu bisa bersatu tergantung pemimpinnya juga gitu ya. Jadi kalau pemimpin itu jatuh, satu bangsa bisa jatuh. Kan gitu kan. Nah jadi aku lebih concern kepada pemimpinnya sebenarnya. Pemimpin jemaat ini memang harus lebih lebih banyak waktu lah untuk bisa datang kepada jemaat-jemaat supaya lebih mengerti apa kebutuhan aktualnya gitu, kebutuhan nyatanya untuk jemaat-jemaat ini, sehingga kita mengerti keputusan apa sih yang kita harus lakukan di dalam setiap program-program jemaat itu. Mungkin yang perlu juga untuk dimiliki adalah kasih yang 2 hal. Satu, kasih karunia dan juga anugerah. Jadi kita berikan kepada orang lain apa yang tidak layak mereka dapatkan, dan kita juga tidak berikan kepada orang apa yang pantas mereka dapatkan. Jadi kan, kamu pantas dapat hukuman. Nah, enggak kita kasih. Atau kamu sebenarnya nggak boleh dapat ini karena kamu belum siap, karena kamu gagal apa segala, tapi kita berikan. Dan itu yang akan membuat ada rasa menumbuhkan ya rasa saling mengasihi, rasa syukur, dan itulah yang akan mengubah cara kita melihat baik itu terhadap konflik, baik itu terhadap pelayanan, dan bagaimana kita bisa memandang satu persatuan baik itu di jemaat maupun di lingkungan-lingkungan yang ada. Seperti itu. Simpulan pendeta. Jadi kesimpulannya, bila mana kita melihat dalam satu pelajaran ini mengenai kesatuan dalam Kristus, nah inilah yang penting. Intinya adalah kesatuan itu penting, tapi ada qualifiernya, yaitu di dalam Yesus, di dalam Kristus. Dan itu menunjukkan kesatuan yang seperti apa, cara untuk mencapainya, dan apa bentuknya. Karena ada kesatuan bentuknya macam-macam. Kesatuan yang uniform, kesatuan yang karena paksaan, kesatuan yang karena otoriter. Nah, kan nggak gitu ya. Tapi dalam Kristusnya inilah yang penting. Dan di dalam Kristus itu tadi sudah kita diskusikan, ada kerendahan hati, ada saling pengorbanan, ada saling menganggap yang lain lebih utama daripada satu dengan yang lain. Dan itulah yang bisa membuat kesatuan yang sesungguhnya, paling tidak yang Alkitab inginkan di dalam diri kita, di jemaat kita masing-masing. Terima kasih untuk penjelasannya Pendeta Wilson. Dan teman-teman,
Walaupun waktu kita sangat terbatas ya di dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, namun jika ada pertanyaan, hal-hal yang membingungkan baik dari pelajaran pekan ini ataupun sepanjang triwulan kita tentang 1 dan 2 Korintus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Sani Manopo. Shalom Pendeta. Shalom juga Yola. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama Pendeta datang dari Misael. 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Ya. Yang bodoh, yang memalukan, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti dipilih Allah. Bukankah Tuhan juga memakai orang-orang hebat di mata dunia seperti Daniel, Yusuf, dan yang lainnya? Apakah kita tidak perlu jadi orang hebat di mata dunia untuk dipilih Allah? Mungkin saya bacakan dulu ya, ayatnya Pendeta di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Oke, terima kasih Yola. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-27 itu. Iya. Paragraf pertama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi ini tidak bilang Tuhan memilih orang bodoh. Iya. Tuhan memilih apa yang dianggap bodoh oleh orang-orang dunia. Dapat ya poinnya ya? Iya. Kan Tuhan tidak memilih orang bodoh menurut ayat ini. Tuhan memilih apa yang dianggap bodoh bagi dunia. Apa yang contoh dalam Alkitab? Menurut Yola, kira-kira siapa yang dianggap remeh, rendah, bodoh bagi dunia yang ada di Alkitab? Murid-murid Yesus yang nelayan itu Pendeta. Murid-murid Yesus para nelayan tuh. Iya. Bahkan Yesus sendiri. Betul kan? Masa anak tukang kayu dari Nazaret? Iya kan? Jadi penilaian dunia adalah bahwa orang melihat, menilai seseorang dari hebatnya dia, kekayaan dia, betul kan? Status dia. Tetapi kalau perhatikan baik-baik, Tuhan memilih orang yang dianggap bodoh. Pertanyaannya adalah, apa sih maksudnya dalam 1 Korintus ini, khusus 1 Korintus 1, jadi Rasul Paulus, kalau umpama Yola membaca nanti konteks dari 1 Korintus pasal 1 ini, jadi Rasul Paulus menegur kesombongan orang-orang yang ada di Korintus. Dalam hal apa? Satu, dalam hal mereka menganggap orang yang hebat itu adalah orang yang kaya. Statusnya bangsawan. Orang yang intelektual. Ya kan? Orang yang berpendidikan tinggi. Itulah orang-orang yang hebat. Jika orang-orang tidak ada status-status seperti demikian, dia bukan orang hebat. Makanya Tuhan bilang, "Hei, tidak. Aku memilih orang-orang yang dianggap bodoh." Untuk apa di sini dibilang? Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Petrus nelayan, Andreas nelayan, iya kan? Ya. Tuhan pilih mereka. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang tanda kutip Rahab, orang asing, Tuhan pilih. Ruth, bukan bangsa Israel, Tuhan pilih. Naaman, Tuhan pilih. Tetapi kebalikan juga, Tuhan juga memilih
orang-orang yang hebat. Orang-orang hebat yang ada di dalam Alkitab. Siapa mereka? Raja Daud. Ya. Betul kan? Siapa lagi dalam Alkitab? Paulus. Yusuf. Tuhan memilih. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Jadi bukan yang bodoh menurut kita, pandangan kita ya pendeta, tapi bodoh menurut dunia, pandangan dunia. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya datang dari Luciana Sitorus. Banyak gereja bahkan pelayanan sekarang ini bukannya bersatu atau kolaborasi, malah kompetisi. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya, Yola. Kita harus jujur secara realitas. Betul kan? Iya. Maksudnya kita harus seimbang. Tapi kita juga tidak punya hak untuk menghakimi gereja atau seseorang dalam hal pelayanan, pemirsa. Tapi kita lihat mana apa yang dikatakan oleh Alkitab. Iya. Khususnya masalah kompetisi, bukan? Coba kita baca dalam Alkitab. Siap. Filipi 1. Filipi 1 ayat yang ke... Filipi 1 ayat yang ke-15. Apakah memang kompetisi atau persaingan ada nggak dalam Alkitab? Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Terus ayat 17. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi poin apa yang kita dapat dari situ? Kompetisi pun sudah ada di zaman Alkitab. Iya. Ada orang merasa hebat, ya kan, untuk menunjukkan kepada orang yang lain. Ada yang membawakan firman Tuhan karena iri hati. Jadi di dalam Alkitab sudah ada kompetisi. Nggak ada yang tidak ada. Jadi kita mau bilang kompetisi itu salah, tapi sudah ada dalam Alkitab. Kita mesti jujur. Ya. Bahkan di antara murid-murid sebelum Yesus salibkan, Iya. murid-murid berkata, siapakah yang terbesar? Siapa yang mau duduk di sebelah kiri? Siapa yang duduk di sebelah kanan? Kompetisi ada. Maksudnya gini, kita nggak bisa sangkal bahwa tidak akan ada kompetisi, betul kan? Iya. Kompetisi itu pasti akan ada. Makanya Paulus menegur kesombongan orang-orang Korintus bahwa pelayanan itu bukan dilihat dalam hal status. Masih ingat pada waktu Nabi Samuel memilih raja, bukan? Memilih raja. Terus dia ketemu seorang yang bernama Daud. Coba baca dulu. 1 Samuel 16 ayat 7. Bagaimana cara Tuhan memilih seseorang? 1 Samuel 16 ayat 7. 16 ayat yang ke-7 dikatakan di sini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati kita. Nah, kalau bilang hati kita, tidak memandang kamu orang kaya, kamu orang miskin, kamu orang hebat, kamu statusnya, gelarnya luar biasa. Tidak. Tapi Tuhan mau memilih orang yang mau dipakai. Ya. Jika ia orang hebat, dia mau dipakai, puji Tuhan. Tapi jika andai kata dia pun orang yang sederhana, jika dia mau dipakai oleh Tuhan, puji Tuhan. Jadi lepas daripada status, gelar, jabatan, jika kita, pemirsa, mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan lihat hati kita, maka dia bisa memakai kita. Bisa memakai kita. Makanya, ada dua kata yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris. Satu, excellence. Satu, competition. Betul kan? Yeah. Excellence, keunggulan. Competition, kompetisi. Kalau keunggulan adalah dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau kompetisi, dia mau melakukan yang lebih baik dari orang lain. Nah, kita mau melakukan yang excellent. Memang melakukan pekerjaan Tuhan
harus melakukan yang Excellent. terbaik. Iya. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Kiranya ini dapat memberikan pencerahan ya dan pengertian bagi teman-teman yang bertanya. Dan kalau masih ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini, yaitu kitab 1 dan 2 Korintus, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah pelajaran diskusi yang sudah dilalui mengenai kesatuan dalam Kristus ini boleh dapat kami pelajari dan juga boleh dapat kami terapkan di dalam lingkungan kami masing-masing, di jemaat kami masing-masing, dan bahkan di tempat-tempat yang lebih luas cakupannya. Bila ada roh kerendahan hati, ada roh saling mengasihi, saling menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, yang boleh dapat terjadi, dan itulah yang akan membuat persatuan yang Engkau inginkan untuk dapat terjadi. Sama dengan kami semua, bagi seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan, biarlah ada kuasa Roh Kudus yang boleh menguatkan dan memberikan persatuan. Ini menjadi harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Gary, dan JD. Kita sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran ini dapat membantu kita di dalam jemaat supaya kita erat bersatu, sehati, sepikir di dalam Kristus. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.